Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi manajemen pendidikan yang berjudul manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Intinya, mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum, mulai dari perumusan tujuan, penyusunan, isi, pelaksanaan pembelajaran, sampai evaluasi hasil pembelajaran. Tujuan manajemen kurikulum. Tujuan utamanya adalah agar kurikulum terlaksana sesuai dengan rencana, dapat menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, memberikan hasil belajar yang optimal, meningkatkan mutu pendidikan. Fungsi manajemen kurikulum. 1. Perencanaan. Menentukan tujuan isi dan strategi pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, peorganisasian. Menetapkan struktur, tugas guru, dan pembagian tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan. Menerapkan kurikulum dalam proses belajar mengajar. Dan yang keempat, evaluasi. Mengevaluasi efektivitas kurikulum dan hasil belajar siswa. Komponen-komponen kurikulum. Kurikulum terdiri dari 4 komponen utama. Pertama, tujuan pendidikan, apa yang ingin dicapai. Kedua, isi atau materi pelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diajarkan. 3. Proses atau strategi pembelajaran, metode, model, dan pendekatan belajar. Keempat, evaluasi, cara menilai pencapaian tujuan. Kemudian prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, relevansi, sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kemudian efisiensi, sumber daya digunakan secara optimal. Dan kontinuitas adalah ada kesinambungan antara jenjang pendidikan. Kemudian fleksibilitas dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan peserta didik. Proses manajemen kurikulum. Beberapa prinsip penting. Yang pertama, relevansi, sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, efisiensi, sumber daya yang digunakan secara optimal. Yang ketiga, kontinuitas, ada kesinambungan antar jenjang pendidikan. Keempat, fleksibilitas, dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan peserta didik. Kelima, keseimbangan antara teori, praktik, dan nilai-nilai karakter. Kemudian peran kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah sebagai manajer, pengawas, dan pengembangan kurikulum di sekolah. Sedangkan guru sebagai pelaksana utama yang menerjemahkan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian tim kurikulum sekolah membantu koordinasi, revisi, dan inovasi kurikulum. Kemudian tantangan dalam manajemen kurikulum. Kurangnya pelatihan guru, perubahan kebijakan yang cepat, keterbatasan sarana dan prasarana, kesenjangan antara teori dan praktik pembelajaran. Dan kemudian strategi meningkatkan mutu manajemen kurikulum. Mengadakan pelatihan dan workshop bagi guru. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Melibatkan masyarakat dan dunia kerja dalam perkembangan kurikulum. Melakukan monitoring dan evaluasi belaka. Keterkaitan dengan manajemen pendidikan. Manajemen kurikulum adalah bagian dari manajemen pendidikan. Secara keseluruhan bersama dengan manajemen peserta didik, manajemen keuangan, dan manajemen sarana prasarana. Kesimpulan, manajemen kurikulum berfungsi sebagai pengendali arah pendidikan agar proses pembelajaran terencana, terorganisasi, terlaksana, dan dievaluasi secara sistematis. Kurikulum yang dikelola dengan baik akan menghasilkan peserta didik yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.